Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Emma, yang mana ia adalah istri sah dari seorang pengacara terkenal bernama Mark. Pernikahan mereka yang semula baik-baik saja dan so sweet mulai berantakan akibat tingkah laku Mark yang seperti para jantan zaman now, yang manis di awal dan pahit di akhir. Juga memiliki sifat jahanam, yaitu sering KDRT, sehingga Emma yang tak tahan dengan semua itu akhirnya berselingkuh. Namun Emma yang kembali sadar mengakhiri perselingkuhannya dan ingin menjalin kembali hubungan rumah tangga yang harmonis bersama sang pujaan hati, yaitu Mark. Akan tetapi Mark yang memiliki temperamental level 10.000 telah menyiapkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan pada saat hari ulang tahun Emma. Awal scene kita diperlihatkan dengan sosok wanita cantik, yaitu Emma. Di sini ia sedang bersama pria bernama Tom. Terlihat Tom yang sedang membujuk Emma agar bisa membuat dede gemoy. Akan tetapi Emma yang merasa dirinya tidak pantas untuk Tom menolaknya dan mengatakan 50. I'm sorry. Di sini Tom ingin Emma menjadi kekasihnya karena ia sangat peduli kepada Emma dan mencoba membujuk Emma agar percaya bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Emma yang mendengar kata-kata jahanam itu langsung pergi. Tom yang sangat ingin memiliki Emma mengatakan bahwa besok Emma harus menemuinya untuk terakhir kali. Sesampainya di mobil, Emma yang galau brutal mengambil cincin lalu memakainya kembali. Bisa kita tahu bahwa Emma sudah menikah dan Tom adalah selingkuhannya. Keesokan harinya, Emma pergi ke kantor suaminya. Ketika masuk ke ruangan Mark, Emma melihat fotonya dengan keadaan babak belur di atas meja, beserta dokumen kasus Emma yang sudah selesai diselidiki. Ketika melihat salah satu foto pria dengan gaya dajal, Emma kembali teringat kejadian yang pernah ia alami. Di sini tiba-tiba Mark datang dan menyuruh Emma untuk menggantikan bajunya karena Emma sangat terlihat aduhai ketika memakai dress merah kesukaan Mark. Kemudian Emma bertanya apa yang Mark lakukan dengan dokumen-dokumennya. Mark pun memberitahukan Emma bahwa pelaku yang coba membunuh Emma telah dibebaskan dengan bersyarat. Emma yang mendengar semua itu langsung tidak mood dan mengatakan bahwa orang seperti itu tidak seharusnya dibebaskan. Sebagai pengacara yang adil, Mark pun berkata bahwa ia tidak mau melakukan pekerjaan kotor pada orang lain biarpun demi Emma. Dasar laki-laki tidak sayang istri. I don't remember. Singkat cerita, Emma dan Mark yang sedang nyantui di dalam lift berpapasan dengan Tom, dan di sini bisa kita tahu bahwa Tom adalah karyawan Mark. Emma yang tidak ingin perselingkuhannya diketahui Mark berpura-pura tidak mengenali Tom. Emma, it's Tom Gorman. This party last year, actually. Perhaps you took the charity. Best we found the PC. Watch out. Beberapa saat kemudian Mark mengajak Emma dinner ke restoran. Di sini Mark memberikan Emma kado berupa kalung. Mark berkata bahwa ini adalah berlian yang sangat pelote dan dia membuat khusus untuk Emma. Thank you. Tanpa bacot, Mark langsung memakaikan Emma kalung pemberiannya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sebelum pulang, Mark mengatakan bahwa ia memiliki satu kejutan lagi untuk Emma dan menyuruh Emma untuk mengambil sesuatu di saku jas yang Emma pakai. Setelah itu, Mark membawa Emma pergi ke suatu tempat dengan menutup mata Emma sepanjang perjalanan. Emma yang kena mental dengan masa kelam KDRT Mark terhadapnya kembali ketar-ketir karena 1 jam perjalanan ia harus menutup mata. Di sini Emma membacoti Mark dengan berkata, "Mataku tertutup selama 1 jam lebih, tidaklah mudah membuatku nyaman." Ketika Emma ingin membukanya, Mark marah dan mengatakan bahwa Emma akan merusak kejutannya lalu menghentikan Emma. Oh no, what kind of weird game? Emma yang mulai curiga langsung membuka penutup matanya dan heran kenapa Mark mengajaknya ke rumah danau di saat musim dingin. Lake house. Surprise.
Bagaikan pengantin baru, seisi rumah dihiasi lilin dan bunga mawar yang ada di mana-mana. Ketika sedang asik melihat-lihat, Emma mendapati sebuah surat bertuliskan, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati sampai maut memisahkan kita." Seketika Emma yang merasa aneh mencoba baik-baik saja dan menikmati semuanya. Sesampainya di kamar, Mark telah menunggu Emma dengan minuman dan memberikan kepada Emma. Dengan menggombali Emma bahwa Emma terlihat semakin cantik setiap ulang tahunnya. Mark juga meminta maaf atas semua kesalahannya kepada Emma lalu mentransfer jigongnya. Keesokan harinya, Emma yang merasakan dingin seperti tidur di tempat tidur Elsa terbangun dan merasa kepalanya pusing brutal karena habis buku pompong semalaman. Ketika ingin bangun, Emma bingung dengan kelakuan Mark yang sudah memborgol tangannya. Tiba-tiba, Mark! Emma yang histeris brutal mencoba meminta bantuan. Ketika ingin menggunakan telepon tersebut sudah terputus dan kembali mengambil pistol untuk menembaki borgol di tangannya. Akan tetapi peluru di dalam pistol hanyalah satu. Mark sengaja melakukan ini agar Emma menderita. Emma yang melihat gaun pengantinnya teringat kembali masa-masa indah bersama Mark. Dan di balik gaun tersebut ada brankas. Emma mengambil gaunnya kemudian menyeret Mark menggunakan gaun itu agar sedikit lebih mudah. Di sini Emma mencari sesuatu untuk melepaskan borgolnya. Namun yang Emma temukan yaitu kunci mobil. Emma yang merasa senang segera menyeret mayat Mark menuju mobil. Ketika ingin OTW, mobil tidak bisa menyala dan dasar laki-laki laknat. Mark sengaja mengiringkan bensin mobil agar Emma tidak bisa pergi dari sini. Tiba-tiba musik menyala dan rekaman suara Mark diputar. Di sini Mark mengatakan bahwa ia ingin Emma tunduk kepadanya. Setelah semua yang ia lakukan kepada Emma, Mark kembali mengungkit bahwa Emma hanyalah seorang fotografer miskin dan tak ingin Emma berpikir bahwa ia menembakkan dirinya sendiri karena perselingkuhan Tom dengan Emma. Tapi dia tidak ingin melihat Emma bahagia dengan Tom. Jadi dia melakukan ini semua seakan-akan Emma telah membunuhnya. Memang laki-laki binatang. Emma kembali menyeretnya ke dalam rumah dan mencuci mukanya karena berlumuran darah laki-laki biadab. Lalu mencoba melepaskan kalung pemberian Mark. Akan tetapi kalung tersebut tidak bisa dilepaskan. Emma kemudian mencari sesuatu di ruangan bawah tanah. Sesampainya di bawah tidak ada apapun yang ia temukan. Emma yang emosi jiwa dengan cobaan dari sutradara kembali menyeret Mark ke atas. Di sini Emma sangat kewalahan dan mengatakan bahwa Mark laki-laki munafik. Beberapa kali Emma mendapati lipstik di kemeja Mark. Jadi Mark juga seorang tukang selingkuh handal. Kembalinya Emma ke atas, ia melihat pintu kamar yang terbuka dan masuk ke sana. Di sini ada fotonya dan juga Tom yang bisa dibilang Mark mengetahui perselingkuhan Emma dan Tom. Setelah melihat foto laki-laki dajjal yaitu Bobby, Emma kembali teringat kejadian yang Bobby lakukan kepadanya. Ketika memutar piringan musik, terdengar suara Mark dan juga Bobby, di mana dalam rekaman tersebut Mark telah menjadi pengacara dan berhasil membebaskan Bobby. Emma yang mendengar semua itu sangat marah dan emosi jiwa. Beberapa saat kemudian terdengar seseorang datang dan Emma segera mengunci pintu dan itu adalah Tom. Tom mengatakan bahwa Emma telah mengirimkan pesan untuk menyuruh Tom datang ke sini. Shit, the raid. They raided the entire office. They placed evidence of tampering on. Sementara itu, Emma menceritakan kronologi meninggalnya Mark, yang mana Mark memborgol Emma dan juga dirinya lalu menembakkan kepalanya sendiri. What do? I lie to the police? The truth.
Either of us. I don't give a Semua Mark lakukan karena jaksa wilayah menyerbu kantor mereka dan menuntut Mark karena terbukti penggelapan banyak kasus. Bisa dibilang Mark pengacara licik seperti kasus Brigadir J, yang mana salah dibenarkan dan benar disalahkan. I have been chained. Tak lama kemudian ada mobil yang datang. Tom yang tak ingin kejadian tersebut diketahui orang lain menyuruh Emma untuk sembunyi, sementara ia akan keluar. The only thing this guy knows for sure is that I'm... Be careful. Seorang laki-laki turun dari mobil dan mengatakan bahwa Mark menyewa mereka untuk memperbaiki pipa yang rusak. Tom mengatakan bahwa Mark sudah pergi dan tidak ada orang di sini, lalu memberikan pria tersebut uang ganti rugi dan menyuruhnya pergi. Di sini sesosok laki-laki dajal keluar dari mobil dan tiba-tiba Tom pun tewas. Emma yang melihat pria tersebut kaget dan panik karena dia adalah Bobby yang hampir saja membunuh Emma dan berhasil dibebaskan oleh Mark Jahannam. This is Bobby. Oh, we got your prints on file. He's already called. I heard it over the scan. Bobby datang ke sini karena disuruh Mark dan mempunyai janji dengan Mark. Bobby yang tidak mendapati Mark segera mencari keberadaan Mark dan Emma. Jimmy? Jimmy yang melihat darah mengikuti sampai ke gudang, sementara Emma yang sedang berjuang mencoba melepaskan borgol dengan memotong tangan Mark. Tiba-tiba Jimmy pun panik dan pergi memanggil Bobby untuk memberitahu bahwa ia berhasil menemukan mayat Mark. Di sini Bobby terkejut karena melihat Mark telah meninggoy. Jimmy yang mengetahui hal itu langsung mengajak Bobby pergi. Akan tetapi Bobby tidak mau sebelum membuka brankas. Namun Jimmy yang ketakutan brutal meminta Bobby untuk segera menemukan brankas dan meninggalkan Emma. Bobby yang ingin menjadi kaya raya tidak mau dan mengatakan bahwa ada 2 orang yang tahu kode brankas itu. Salah satunya sudah meninggoy dan Emma lah yang harus mereka tangkap untuk membuka brankas tersebut. Emma yang mendengar semua itu semakin ketakutan dan mulai bereaksi. Sementara Bobby dan Jimmy yang sibuk dengan brankas tidak bisa membukanya. Ketika Bobby ingin meledakkan brankas tersebut, Jimmy yang ahli brankas melarangnya karena itu bisa membuat brankas hangus dan menjadi debu. Jimmy kembali mengatakan bahwa brankas ini hanyalah memerlukan kode dan sidik jari. Mendengar hal itu, Bobby langsung menyuruh Jimmy untuk menangkap Emma. Fuck you, man. 20 fucking minutes. Emma yang hampir saja ketahuan berhasil pergi ke gudang. Dan hampir saja mengisi bensin mobil, akan tetapi Bobby datang. Apakah Emma terciduk? Hampir saja terceduk Bobby dan Jimmy. Emma yang memiliki kunci mobil menekan tombol alarm untuk mengalihkan mereka berdua. Di sini Bobby dan Jimmy yang sadar bahwa Emma berada di dekat mereka, mulai mencari Emma untuk membunuhnya. While they repossessed our house. Sick. This bitch. Emma berhasil memukul Bobby hingga pingsan dan kembali memukul Jimmy lalu menguncinya di kamar kemudian pergi. Dasar sutradara Jahannam. Bobby yang kembali sadar menangkap Emma dan merusak HP yang Emma gunakan untuk menghubungi 911. Setelah menangkap Emma, Bobby memborgol Emma kembali dengan Mark. Di sini Bobby meminta kode brankas kepada Emma dengan akan mengiris kaki Emma. Jimmy yang melihat hal itu tidak tega dan akan menembak Bobby dengan pistol. No one else needs to get. Give me the gun. No. Fuck you.
Okay? Ketika Bobby berhasil dilunakkan, Jimmy menyuruh Bobby untuk menunggu dan Jimmy meminta Emma memberitahukan kode berangkas. Di sini Emma ingin borgolnya dilepaskan terlebih dahulu. Fine. Okay, well, let's... On, Jimmy, let's go! July 29th, 2000. Setelah melepaskan borgol tersebut, Emma memberikan kode dan Bobby langsung membukanya. Ketika berangkas dibuka, Bobby sangat kecewa karena isi dari berangkas yaitu sebuah pisau dengan tulisan berlian yang kau cari terletak di dekat hatinya, yang artinya kalau yang Emma pakai adalah berlian tersebut dan Bobby harus memotong kepala Emma untuk mengambilnya. Jimmy yang tidak mau Emma dibunuh mencoba melepaskan kalung tersebut. Di sini terjadilah perkelahian antara Jimmy dan Bobby yang mengakibatkan Jimmy meninggoy. Kejadian itu membuat Bobby sangat marah dan menyalahkan Emma atas kematian saudaranya Jimmy. Emma berhasil membuat Bobby pingsan dan memborgolnya dengan mayat Mark. Emma yang hampir berhasil kabur menggunakan mobil tidak jago menyetir di atas salju. Itu membuat mobilnya oleng dan menabrak rumah. Bobby yang sudah emosi jiwa mengejar Emma ketika ingin membunuh Emma. Tiba-tiba, apakah Emma tenggelam dengan dua pria dajal? Emma yang berhasil mencucuk mata Bobby akhirnya terlepas dan kembali berenang ke permukaan. Film pun tamat. Sekian dari film tersebut. Jangan melihat pria dari isi dompetnya saja, tetapi lihat juga isi hati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next video. Polote.